warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Sabtu Wage ya. Menanggapi komentar saudara kita ya. Bagaimana saya ini membuktikan bagi orang yang tidak percaya tentang makhluk halus, makhluk gaib. Ya tidak bisa ya. Kita membuktikan pada orang yang tidak percaya ya sulit lah gitu. Ya. Kita bisa melihat makhluk halus. Itu berarti kita ini lebih banyak menggunakan dimensi batin. Ya. Anda ingin memaksa bahwasanya supaya wujud kepada dimensi lahir. Ya tidak bisa. Yang harus Anda lakukan adalah melatih orang yang tidak percaya tadi masuk ke dalam dimensi batin. Diajak untuk latihan ya. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saya mau membuktikan ya, saya mau membuktikan makhluk halus ini wujudnya seperti ini bla 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 ya, saya mau wujudkan wujudnya seperti ini bla 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 bla. Tidak bisa Anda lakukan karena frekuensi pikiran ya. Tapi ketika Anda ini seirama, sevibrasi dengan orang yang menggunakan dimensi batin, maka Anda akan bisa melihat ya. Jadi rumusnya ada di situ, maka Anda akan bisa melihat. Paham ya? Ini memang sulit ya, ini memang sulit untuk dipahami ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ini memang sulit untuk dipahami, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi ketika kita ya ingin melihat makhluk halus, maka kita harus menggunakan dimensi batin, bukan dimensi lahir. Kalau Anda bisa melihat makhluk halus dengan mata telanjang, ya, berarti Anda ketempelan makhluk halus. Itu bukan penglihatan Anda, tapi penglihatannya makhluk halus yang nempel di dalam tubuh Anda. Apa yang harus dilakukan? Sering-sering puasa ya, supaya penglihatan Anda benar-benar penglihatan batin. Supaya penglihatan Anda benar-benar penglihatan batin. Paham ya? Supaya penglihatan Anda benar-benar penglihatan batin, bukan penglihatan makhluk halus. Satu itu. Kedua, dengan Anda sering puasa, maka makhluk halus itu akan pergi. Tidak betah, kepanasan. Itu yang terjadi itu seperti itu ya. Nah, semoga ini bisa Anda sikapi ya. Semoga ini bisa Anda pahami. Semoga ini bisa Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Jadi ketika kita ini melihat makhluk halus, itu sebenarnya ya menggunakan dimensi batin. Ya. Sama halnya dengan kita ini ya. Makhluk halus ini kan gaib ya. Samanya dengan nafas kita ini. Nafas ini bisa tidak kita lihat? Tidak bisa ya, nafas kita tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan ya. Samanya dengan angin itu tidak bisa kita lihat ya, tapi bisa kita rasakan ya. Ya, paham ya? Jadi kalau Anda ingin membuktikan bahwasanya ini saya ini makhluk halus, tidak perlu dibuktikan. Nanti malah Anda akan dikira orang gila. Ya, cukup Anda yang saja yang tahu. Kalau misalkan saya bisa melihat makhluk halus, cukup Anda yang tahu saja. Karena tidak semua orang itu peka rasa, ya. Tidak semua orang itu menggunakan dimensi batinnya. Kebanyakan manusia itu menggunakan dimensi pikiran. Ya. Kebanyakan orang itu menggunakan dimensi pikiran. Sehingga ketika seseorang itu menggunakan dimensi pikiran, maka
makhluk halus itu tidak akan bisa terlihat. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah beda frekuensi. Nah, ibaratnya segini, ini makhluk halus, ini dimensi batin, ini dimensi pikiran. Ya, dimensi pikiran ini ya kita ketemu dengan si A, si B, manusia sama manusianya, ini dimensi pikiran. Dimensi batin ini ya perasaan Anda, alam rasa Anda. Nah, itu dimensinya makhluk halus itu di situ. Ya. Dimensi makhluk halus itu antara Anda sadar dan tidak sadar. Antara Anda ya proses Anda tertidur dan terjaga. Di tengah-tengah itu dimensi batin. Dimensi rasa itu di situ. Dimensinya makhluk halus itu di situ. Makanya ketika kita belajar meditasi, ya, melatih meditasi, sering zikir, sering wirid, sering puasa, kita akan melatih itu. Atau Anda kena masalah di dalam kehidupan Anda yang bertubi-tubi, itu kan yang diserangkan rasa, yang diserangkan perasaan kita, itu juga melatih itu. Ya, maka tidak heran ketika orang itu sering kena masalah, dia itu sering melihat penampakan, itu tidak heran. Karena apa? Dia berada di dalam frekuensi batin. Paham ya? Nah, ikuti saja terus ya. Kalau belum paham ya silakan ditanya lagi. Ya. Nanti pasti tak buatkan ya, video-videonya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.